Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah pertengahan minggu. Kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami saat ini terpisah oleh jarak dan tempat, tapi kami mau satukan hati kami untuk kami memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Kristus. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu nyata di sepanjang hidup.
berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami berjalan untuk menggenapi firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Kaulah Allah yang setia, Kaulah Bapa yang setia Tuhan. Kaulah Allah yang sempurna Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
Engkau memang sempurna Tuhan. Rencanamu dan karyamu begitu sempurna. Kami manusia tidak mengerti apa yang kau rencanakan. Tapi ketika kami hidup dekat dengan Engkau, Engkau menunjukkan semua rencanamu di dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kehidupan setiap orang percaya harus semakin intim dengan Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Sebab kami merindukan rahasia-rahasia firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau sebentar kami menyediakan hati kami, biarlah Engkau sendiri yang membawa hati kami, yang tanah kami yang gembur, untuk diisi firman Allah. Sehingga firman Allah itu dapat kami fahami, kami mengerti, dan kami mengerti faham akan semua rencana, sehingga hidup kami bergerak sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu mendengarkan firman Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian ini sungguh menjadi sebuah pujian yang dapat menunjukkan betapa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang tidak ada tandingnya. Pujian ini mengatakan Tuhan itu sempurna. Rencananya dan karyanya sempurna. Dan tidak ada seorang pun, tidak siapapun yang dapat menandingi kesempurnaan Allah kita ini, saudara. Saya akan mengutip perkataan Nabi Yeremia yang terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini yang kita baca ini adalah rancangan Tuhan. Dan sungguh rancangan ini memang diberikan untuk kita, saudara. Bahkan dijelaskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b, itu mengatakan begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus katakan kedatangannya itu punya sebuah tujuan, supaya kita ini mempunyai hidup, supaya kita ini memiliki hidup. Dan apa yang dimaksudkan hidup di sini, saudara? Yang dimaksudkan Yesus hidup ini apa? Ya, saudara, hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang berasal dari dirinya. Itu diberikan ketika dia mati, dia bangkit, di kita hidup. Ketika kita mengikuti, kita mati bersama dengan dia, dan akan bersama bangkit bersama dengan dia. Maka hidup itulah yang berasal dari Allah, itu yang diberikan kepada kita. Ini saudara.
Jadi sungguh ini sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Artinya hidup yang menjadi milikmu itu berasal dari aku. Berasal dari aku, saudara ya. Saudara kalau melihat hidup itu, kehidupan itu ada 4 tingkatan hidup itu, saudara ya. Yang pertama itu kehidupan tumbuh-tumbuhan, saudara ya. Yang kedua kehidupan binatang. Dan yang ketiga itu kehidupan manusia. Tapi yang terakhir itu, yang keempat, itulah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang diberikan oleh Allah sendiri. Apa kehidupan yang diberikan oleh Allah ini? Yang sangat berbeda dengan ketiga kehidupan yang lain, saudara. Inilah hidup yang diberikan oleh Allah. Ya. Hidup yang diberikan oleh Allah begitu luar biasa. Kita akan membacanya. Hidup yang diberikan oleh Allah ini hidup yang bagaimana, saudara ya? Ya. Kita akan membacanya di dalam 1 Petrus, saudara ya. 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ketiga, saudara ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ya. Ayat ini berbunyi demikian, saudara ya. Saya ulangi, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi inilah hidup yang diberikan Tuhan itu. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang di dalamnya ada janji Allah yang besar. Ini hidup yang diberikan Allah kepada kita. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b itu, kamu akan mempunyai kehidupan ini dalam segala kelimpahan. Saudara, ini luar biasa. Ini rancangan Tuhan kepada setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ini masih rancangan. Tetapi ingat, saudara, di Yohanes 10 ayat 10a itu dikatakan begini. Pencuri itu iblis, ya, itu bisa datang. Dia bisa mencuri, mengambil. Dia bisa membunuh, mematikan. Dan ia bisa membinasakan atau menghancurkan semua rencanamu yang seharusnya menjadi milikmu. Bisa dihancurkan, bisa dicuri, dan bisa dimatikan oleh iblis. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya yang sudah menerima janji Allah yang besar itu, sudah menerima hidup yang punya pengharapan yang besar itu, kita harus waspada. Ini memang, saudara, di dalam hidup ini kita harus berfokus kepada setiap rancangan Tuhan. Tetapi kita seringkali justru mengabaikan semua ancaman dari si iblis yang berusaha mencuri, menghancurkan semua rencana itu yang diberikan Allah kepada kita. Kita terkadang kita ini mengabaikan ancaman itu, saudara. Kalau saudara saya ajak untuk membaca Yakobus
Itu luar biasa. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 itu berbunyi begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, lebih besar daripada ancaman si jahat ini. Sudah seringkali kita ini bergaul dengan dunia, seringkali hidup kita dikuasai oleh kedagingan kita. Ya. Tetapi katakan kasih karunia anugerah yang dari Allah kepada kita itu lebih besar daripada itu. Ya. Tapi kita harus berhati-hati. Karena itu ia mengatakan, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita harus waspada, saudara. Saudara, Allah menentang di sini, ini Allah melawan. Allah melawan orang-orang yang sombong. Ya, maksudnya apa, saudara? Maksudnya meskipun kita ini mendapatkan kasih karunia anugerah Allah, tetapi kalau kita ini sombong, kalau kita congkak, Allah yang menjadi lawan kita. Ini kita harus sadar, saudara, bahwa bahaya kesombongan ini sangat harus kita perhatikan. Tanpa kita sadari, iblis seringkali membujuk kita. Ya, seringkali ia berlaku ya supaya kita ini terprovokasi dengan si iblis, lalu kita dapat berbuat congkak dan sombong kepada orang lain. Itu yang dikehendaki iblis, supaya kita ini menjadi musuhnya Allah. Ini, saudara, jika kita jadi musuhnya dunia, seluruh dunia memusuhi kita, tapi Allah mengasihi kita, oh no problem. Tapi kalau Allah itu memusuhi kita, seluruh dunia mengasihi kita, tidak ada artinya, saudara. Sebab itu mari kita berhati-hati dengan cara-cara iblis yang sangat licik ini, saudara. Saya akan membawa saudara untuk melihat bagaimana iblis seringkali membujuk kehidupan kita. Contoh ini kehidupan Daud. Dia sebetulnya orang yang mengasihi Allah. Dia juga dikasihi oleh Allah. Daud sangat disertai Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Setan tahu hubungan antara Daud dengan Allah yang begitu baik, sehingga pemerintahannya menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh Allah, karena Daud mendapatkan belas kasihan Allah luar biasa. Setan tidak suka keadaan seperti ini. Dia cemburu. Satu saat dia ingin menghancurkan Israel. Bagaimana caranya? Caranya dia harus menghancurkan hubungan antara Tuhan dengan Daud. Kalau hubungan ini menjadi hubungan yang tidak baik, maka Daud akan bermasalah di dalam pemerintahannya. 1 Tawarikh 2 ayat 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketujuh. Ayat pertama berbunyi demikian. Iblis bangkit melawan Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat itu, pergilah, hitunglah orang Israel dari Betseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlahnya. Ayat ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu
ajarnya orang Israel. Saudara, di ayat yang pertama ini kita melihat sesungguhnya Daud dibujuk oleh iblis, tetapi Daud tidak sadar. Dia dibujuk supaya menghitung orang-orang Israel. Lu memangnya ada apa? Menghitung saja kok tidak boleh. Ya. Tetapi ayat 7 mengatakan ini jahat di mata Tuhan. Dengan menghitung jumlah orang Israel, berarti Daud ini ingin mengetahui kekuatan rakyatnya, kekuatan pasukannya. Dan itu dikatakan jahat di mata Tuhan. Sebab kemenangan orang Israel itu bukan dari kekuatan Daud, bukan dari kekuatan rakyat. Kemenangan Israel itu adalah karena dari Allah. Saudara, setan licik itu membuat Daud menjadi sombong. Dan ia menjadi musuh Allah. Ketika ia menjadi musuh Allah, maka Daud mengalami banyak masalah di dalam pemerintahannya. Saudara, sadarlah. Kita pun seringkali dibawa kepada persoalan yang seperti dihadapi oleh Daud. Ini dikerjakan oleh setan. Ya. Ini dikerjakan oleh setan. Selama kita rendah hati, tidak sombong dan tidak congkak, iblis tidak akan bisa mengalahkan kita, saudara. Itulah sebabnya setan iblis selalu menggoda, selalu membujuk, selalu memprovokasi kita. Dan bila terjadi, maka urusannya bukan dengan Tuhan, bukan dengan setan, tapi urusannya itu dengan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan sangat membenci kesombongan. Amsal Sulaiman pasal 6 ayat 16 dan 17, saudara ya. Itu berbunyi demikian. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Bahkan 7 perkara yang menjadikan kekejian. Ya, menjadikan kekejian bagi Allah, saudara ya. Dan saudara, kalau kita lihat apa 6 perkara atau 7 perkara ini disebutkan, saudara ya, di ayat 17 mengatakan apa yang menjadi 6 perkara bahkan 7 ini. Di perkataan pertama yang paling ranking paling atas itu adalah mata sombong, lalu lidah dusta, dan ketiga tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, keempat hati yang membuat rencana-rencana jahat, 5 kaki yang segera berlari menuju kejahatan. Ini, saudara, yang menjadi nomor 1, ya, yang menjadi perhatian, yang menjadi perkara yang dibenci itu nomor 1 adalah tentang mata sombong. Mata kok bisa sombong, saudara? Kalau kita melihat seseorang, lalu kita mencibir dia, kita sinis dengan dia, maka sepertinya kita merendahkan. Kita merendahkan orang. Kita menganggap kita ini lebih dari orang itu. Sombong, saudara. Ya. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi kebencian Tuhan. Saudara, kesombongan bukanlah sebatas perasaan lebih, bukan sebuah perasaan yang memiliki sebuah kelebihan, tetapi sebenarnya adalah merupakan tindakan bunuh diri.
Orang sombong itu tidak orang yang lebih. Mungkin orang bisa berkata, oh iya sombong, maklumlah dia orang kaya. Tetapi saya menjumpai orang yang miskin juga sombong. Ada yang sombong. Ada orang yang berkata, oh dia mungkin dia orang yang pandai, orang pinter. Tapi ada orang yang bodoh justru sombongnya amit-amit. Jadi sebenarnya bukan merupakan perasaan yang lebih. Tetapi sebenarnya ini tindakan bunuh diri. Apa maksudnya? Saudara, mengapa kata sombong ini dapat memiliki arti tindakan bunuh diri? Karena kata sombong ini merupakan sama dengan kita terpisah dari Allah. Sesungguhnya kita ini begitu penting bergantung dengan Tuhan. Tetapi orang yang sombong itu artinya membuat dirinya ini berusaha melepaskan diri dari Allah. Sombong ini merasa bisa. Dan kalau orang merasa bisa seterusnya, saudara akan meremehkan Tuhan. Ya. Saudara kalau sudah meremehkan Tuhan, saudara tidak akan menganggap lagi Tuhan. Dan itu keterpisahan dengan Tuhan. Itu yang disebut katakan bunuh diri. Haleluya. Saudara, mengapa? Ya. Mengapa Tuhan itu membenci kesombongan? Ya. Pertanyaannya begini. Mungkin kalau saudara tidak begitu kenal dengan narkoba, saudara menganggap enteng narkoba itu. Orang yang kena narkoba itu saudara anggap enteng. Tapi ketika keluarga Anda, ketika anak Anda terkena narkoba, bahkan sampai dia mengalami sebuah penyakit ketergantungan, disiksa oleh narkoba, bahkan ada yang mati karena narkoba, maka secara langsung saudara pasti membenci narkoba. Ini kenapa Allah membenci yang namanya kesombongan? Ya, Dia sangat membenci kesombongan. Karena apa? Karena Allah tahu ada sebuah daya yang merusak, sebuah daya yang menghancurkan anak-anak Tuhan. Itu ada dalam kesombongan, saya. Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sudah Tuhan tahu betul ada daya rusak, daya hancur akibat dari kesombongan itu. So dia tidak bisa mentolerir ini, saudara ya, tentang kesombongan ini. Karena kesombongan tidak ada faedahnya, tapi justru menghancurkan kita. Ini saudara. Kalau ada orang sombong, tunggu saja. Itu mengawali kehancurannya. Kalau ada orang yang congkak, itu sesungguhnya mendahului kejatuhannya. Oleh sebab itu penting untuk kita mengerti tentang kesombongan, saudara ya. Bagian yang berikutnya, bagaimana Allah menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya kesombongan. Kalau Allah tahu bahwa kesombongan memiliki daya rusak, daya hancur yang luar biasa, saudara, bagaimana cara Allah menyelamatkan
anak-anaknya dari bahaya kesombongan ini. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal 15 tentang anak si bungsu. Saudara, anak si bungsu ini, ya, dia seorang anak yang nakal ini. Karena ayahnya ini masih hidup, dia minta warisan kepada ayahnya. Dan setelah mendapatkan warisan, anak ini memutuskan untuk pergi ke suatu negeri yang jauh. Dia berfoya-foya, dia menghabiskan uangnya. Ya, dia bermain dengan perempuan, dia bermain judi. Ya, dia menunjukkan dia orang yang kaya. Tetapi kalau kita melihat di sini, saudara, sesungguhnya apa yang spirit yang dibawa oleh si bungsu ini? Spirit yang dibawa oleh si bungsu ini adalah kesombongan, saudara. Saudara, ketika itu warisan diminta oleh si bungsu kepada ayahnya, mengapa sang ayah tidak mencegah? Ayahnya tidak pernah mencegah. Dia minta, ya dikasih. Sampai suatu waktu si bungsu ini terpuruk. Si bungsu ini sampai jatuh miskin. Dan kelaparan mulai melanda dia. Apakah bapaknya menjemput, saudara? Kalau ini bakal terjadi, bapaknya tidak pernah menjemput. Kalau sikap ini dikaitkan dengan orang zaman ini, mungkin orang-orang akan menilai, wih bapak kayak apa ya? Tahu anaknya miskin, tahu anaknya kere. Ya, kok malah tidak menolong, kok membiarkan saja. Lah perhatikan di sini. Ayahnya memang membiarkannya. Ini. Allah, ayahnya membiarkan si bungsu anaknya ini. Dia mempunyai tujuan mengajar sesuatu untuk hidup anaknya. Dan setelah sadar, anak ini pulang. Bapak dari jauh sudah berlari menjemput anaknya. Ya. Dan menerimanya dengan baik. Bahkan memulihkannya. Ini yang dikerjakan oleh Bapak. Dan kalau sudah melihat di sini, kalau kita disuruh memilih, saudara, ya, betapa sesungguhnya kehancuran itu akibat dari kesombongan kita. Saudara, kalau saudara disuruh memilih, kemuliaan berujung dengan kehancuran atau kehancuran yang berujung dengan kemuliaan, tentu saudara akan memilih yang kedua. Kehancuran yang berujung dengan kemuliaan. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan supaya digenapkan sekarang ini, dia bisa lakukan, saudara. Dia bisa lakukan. Tapi yang pasti sesungguhnya kita tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena setiap orang ini mengalir yang namanya kesombongan di dalam hidup. Setiap orang memiliki penyakit yang sama, itulah sombong. Ini, saudara, kadang tanpa kita sadari, kita bisa melakukan hal itu. Jadi dari sini kita bisa mengerti,
Kalau Tuhan ingin meninggikan seseorang, ya, pasti Ia lebih dulu merendahkan dia. Setelah ini, saya akan memberikan contoh. Ya. Seorang yang bernama Yusuf, dia sangat dikagumi. Dia bermoral benar, punya moral yang baik, dia punya integritas, dan ia seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tetapi dari segala kebaikannya ini, ternyata Yusuf memiliki kesombongan. Yusuf memiliki kesombongan, ya. Dan sungguh kesombongan itu dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 37, saudara. Kejadian pasal 37 kita akan membacanya mulai ayat yang kelima. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dengan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Tidak ada yang minta diceritakan mengenai mimpinya ini. Tetapi Yusuf menceritakan itu. Ya. Terkadang kita ini seringkali juga menceritakan orang lain. Saya kenal si A, saya kenal si B, saya kenal orang berpangkat ini, berpangkat itu. Menunjukkan kesombongan, saudara. Supaya apa sesungguhnya? Supaya orang respect dengan kita. Tapi ini bentuk kesombongan. Seperti Yusuf. Bahkan dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja dan berkuasa atas kami? Ini. Sudah lihat ini. Yusuf sombong. Meskipun dia orang yang luar biasa. Sudahlah. Kalau kita lihat biografi Yusuf selanjutnya. Ia mulai dijual. Ya, dijual kepada orang Mesir. Ya. Yusuf dijual, dijadikan budak. Kesombongannya membuat dia direndahkan. Ini caranya. Direndahkan. Jadi budak di rumahnya Potifar. Tapi di sana dia menjadi manajer, saudara. Mengatur rumah punya si Potifar. Ya. Tetapi saudara, Yusuf masih berkata sombong. Pada Kejadian 40 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Yusuf masih bisa berkata sombong waktu itu. Ya. Ketika berada di rumahnya Potifar, ya, Yusuf ini masih bisa berkata sombong. Karena apa? Karena semua itu sudah diserahkan kepada dia. Ya. Lalu Yusuf ini mulai dikerjai oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf dipenjara. Pada pasal 41 ayat 16, di penjara dia berjumpa dengan juru minum, saya. Dengan juru minum, dia berkata, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah tahanan ini. Saudara, ia masih berkata menunjukkan, sepertinya aku di penjara bukan salahku ini.
masih sombong. Tetapi kalau kita melihat berikutnya saudara ya, pada ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16 dikatakan pada pasal 41 ya. Tadi 41 saudara ya. Dikatakan begini ya. Ia mulai diangkat. Ya, ia mulai diangkat. Ya. Dikatakan ayat pasal 41 ayat yang ke-16 itu mengatakan demikian saudara ya. Yusuf ini dikatakan, berkatalah Fir'aun ayat 15 kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Tapi Yusuf menyaut di ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Yusuf tidak berani berkata sombong. Itu bukan aku. Itu sekali-kali bukan aku. Itu Allah. Dan ketika Yusuf mulai tidak sombong, dia mulai ditinggikan. Ini saudara. Jadi ternyata sikap hati kita saat mengalami pengalaman direndahkan akan menjadi penentu sampai berapa lama kita mengalami pengujian ini. Itulah sebabnya kalau ada orang memuji kita, memuji keberhasilan kita, katakan puji Tuhan. Memang seharusnya kita merasa kagum dengan Allah. Jangan merasa bangga. Sebab itu bukan kekuatanmu, bukan perbuatanmu, tapi perbuatan Allah. Saudara, sesungguhnya apa yang menjadi target Tuhan? Saat saat kita mengalami direndahkan, ya, agar kita ini sadar, ya, kalau Tuhan ini merendahkan kita, targetnya apa? Supaya kita memahami betapa peran Tuhan itu sangat dominan dalam semua aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan merendahkan kita. Kenapa Tuhan merendahkan kita? Sebab berkat dan kemuliaannya itu tidak dapat kita pahami. Ini. Jadi Tuhan sangat punya peran atas kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi Tuhan juga punya peran terhadap kehidupan orang-orang tidak percaya. Dia sangat membenci yang namanya kesombongan. Nah, ini dapat kita lihat tentang kisah Raja Nebukadnezar. Kisah tentang Raja Nebukadnezar pada pasal yang keempat, ayat 29 dan 30, itu berbunyi demikian. Sebab setelah lewat 2 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babil, ini Raja Nebukadnezar, berkatalah Raja, bukankah itu Babil besar yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah terbangun menjadi kota kerajaan? Saudara, di sini Raja Nebukadnezar ini sempat menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Ya. Saudara, kalau kita membaca ayat 31, Raja belum habis bicara, suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu.
Kamu akan dihalau di antara manusia tempat tinggalmu. Ya, kamu akan hidup di padang bersama dengan binatang-binatang dan makananmu adalah rumput. Ini yang terjadi. Itulah kesombongan. Saudara, kalau saya teringat akan kejadian hari-hari akhir ini, saudara, ketika saya membaca di internet, Presiden Cina mengatakan, kekuatan ekonomi seperti ini, kekuatan di Cina seperti ini, siapa yang bisa meruntuhkannya? Tidak akan ada. Sepertinya dia menantang Tuhan. Setelah ini yang terjadi hari-hari ini, kebencian Allah terhadap kesombongan itu sampai kepada puncaknya. Semalam saya ketika melihat bagaimana orang-orang ini sombong membuat peraturan sendiri. Dunia ini membuat peraturan sendiri tentang sebuah pernikahan. Allah menentukan pernikahan itu antara wanita dan laki-laki, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Itu gambaran mempelai laki-laki sorga dengan kita. Tuhan mengajarkan di situ. Tetapi manusia mengganti dengan perkawinan sejenis. 27 negara sudah melegalkan itu. Dan kalau saya lihat, saudara, ketika di satu negara mengajukan dilegalkan seperti itu, gereja menolak. Orang-orang agamis menolak itu. Tetapi kenyataannya, orang-orang pemerintahan yang katanya pemerintahan itu berasal dari Allah, tapi dia tidak bisa mendudukan posisinya. Justru banyak orang di situ, orang-orang parlemen, orang-orang pemerintahan lebih banyak menyetujui adanya LGBT, saudara. Ini pembunuhan massal terjadi di mana-mana. Adanya ISIS terjadi di mana-mana. Begitu kejahatan itu. Itu kesombongan. Dengan persenjataannya yang kuat dan dibiayai oleh negara-negara yang kaya. Dia berusaha membuat negara sendiri mengabaikan Allah. Dia membunuh orang-orang bagaikan kita membunuh nyamuk, saya. Tidak ada belas kasihan, tembak semua. Banyak kesombongan yang dibuat. Saudara, orang-orang kaya, dia sedang menguasai dunia, menyetir dunia ini dengan kekayaannya. Organisasi-organisasi dunia yang menginginkan kekayaan, berusaha mengubah ekonomi dunia supaya tunduk dengan situasi, dan dia akan datang untuk menjadi penolong. Ini saudara, kesombongan sudah terjadi di mana-mana. Saya pernah mendengar salah seorang anak Tuhan mengingatkan Indonesia ketika terjadi wabah corona di Wuhan. Seorang anak Tuhan ini diberi hikmat oleh Allah. Dan dia mengatakan, Indonesia tidak terkena corona karena Allah beserta. Karena Allah yang kita percayai itu beserta. Ini karena pertolongan Allah. Sudah dengan perkataan itu orang-orang mencibir dia. Apa hubungannya Tuhan dengan penyakit corona? Orang-orang mencibir, merendahkan dia. Bahkan dia katakan begini, kita ini kan negara-negara ketuhanan. Kenapa tidak percaya Tuhan?
Bahkan orang-orang Kristen sendiri terbelahak ketika mulai mendengar jawaban dari anak Tuhan ini. Sesungguhnya kita belum terimbas corona karena pertolongan Tuhan. Mereka mencibir, meremehkan dia. Sudah ini yang terjadi. Saya teringat peristiwa ketika Yesus mengajak menyeberang sebuah danau. Dia mempunyai inisiatif, ayo kita nyebrang. Tapi murid-murid Tuhan ini mengambil alih. Kenapa? Sombong, merasa bisa. Itu pekerjaanku di laut. Kalau soal menyeberang bukan urusannya Yesus. Ayo ikut aku Yesus. Bukan Yesus yang memimpin. Dunia ini seharusnya Yesus yang memimpin. Tetapi orang-orang sombong ini berusaha memimpin. Yang terjadi kekacauan. Saya melihat orang-orang Itali, orang-orang Spanyol sujud di jalan untuk minta pengampunan dari Allah. Kongres Amerika, anggota Kongres berdoa kepada Tuhan karena tidak menghargai Allah, karena sombong di hadapan Allah. Mereka berdoa minta ampun. Saudara perhatikan. Kalau kita melihat apa yang saya uraikan tadi. Ketika kita mulai sombong. Ketika Daud mulai sombong. Dan Daud mengalami direndahkan. Daud mengalami persoalan. Seperti si bungsu juga mengalami persoalan. Apakah bapaknya menolong? Tidak. Bapak membiarkan itu terjadi atas anaknya. Dan saya khawatir ini Tuhan juga membiarkan kita. Sampai pada titik semua orang merasa tidak mampu. Kalau melihat negara-negara begitu yang terkena imbas dari corona ini sudah merasa tidak mampu. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Sebetulnya Allah tidak membiarkan. Sebetulnya Allah sedang mengajar kita untuk kita tidak sombong. Sampai kapan Pak terjadi itu? Dikatakan sampai engkau memiliki kerendahan hati. Orang yang mau ditinggikan direndahkan dulu. Yesus sendiri yang mau ditinggikan oleh Bapa, dia direndahkan. Bahkan mati, sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa? Allah mengaruniakan segala sesuatu. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-8, ayat yang kedua, ayat 8, mulai ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, Yesus ditinggikan sehingga semua bertekuk lutut. Siapa yang meninggikan? Bapa. Bapa membawa musuhnya pada kakinya. Diletakkan pada kakinya. Saudara, kalau kita ini tidak sombong, maka Tuhan tidak akan berusaha untuk merendahkan kita.
hari-hari ini dunia sedang mengalami persoalan berat, direndahkan. Dan sungguh, saudara, ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Iya. Yesus ditinggikan karena ia tidak direndahkan, karena ia merendahkan diri. Orang yang direndahkan dipaksa, belum tentu dia mau. Yesus merendahkan diri. Mari kita yang lama, yang lalu merasa sombong, dunia yang merasa sombong, jangan tunggu direndahkan, jangan tunggu kalau kita direndahkan. Tapi marilah dunia ini berkata merendahkan diri. Dan kalau kita bisa merendahkan diri, saudara ya, maka apa yang dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 dan 14 itu menjadi nyata. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakam hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Allah. Jangan kita sombong. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita terus akan dibimbing, diberi kekuatan. Tidak dilalukan, tapi diberi kekuatan untuk kita menang. Seperti kepada Petrus, dia tidak pernah untuk mencegah supaya Petrus tidak ditampi oleh iblis. Tetapi dia berdoa, aku berdoa untuk kamu Petrus, supaya imanmu tidak gugur. Oleh sebab itu mari saudara, kita lebih sungguh-sungguh di hari-hari yang akan datang ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, Engkau telah mengajar kami tentang penyakit yang ada di dalam hidup kami. Itulah kesombongan. Tuhan, Engkau sangat membenci kesombongan. Bahkan Engkau tidak mentolerir kesombongan, sebab kesombongan itu menghancurkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami boleh rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu. Sebab itu Tuhan, jika kalau hari-hari ini kami mengalami sebuah ajaran Tuhan di dalam kami mengatasi problem yang sedang melanda hidup kami, berikan kami kekuatan. Seperti kepada Petrus Engkau memberikan kekuatan, sehingga iman kami tidak gugur Tuhan. Sehingga Engkau tetap menyatakan kasih-Mu. Sehingga persoalan yang kami hadapi itu merupakan didikan Tuhan untuk kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami Tuhan.
Biarlah Tuhan memberikan pemahaman apa yang sudah kami dengar, sehingga membuat kami mulai menyelidiki hati ini supaya kami tidak sombong, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Mohon belas kasihan Tuhan. Engkau melihat keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Sepertinya kami harus mengalami sesuatu yang mendesak, menghimpit kami. Tetapi dengan peribadahan kami di rumah, Engkau sedang mengerjakan kami supaya setiap anggota keluarga kami boleh beribadah, boleh memuji Allah, boleh menyembah Tuhan. Dan kami boleh mendengar firman yang mengajar kehidupan kami, anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di GCD Immanuel. Tuhan menolong. Engkau memberkati setiap mereka. Yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dari pembesar di pusat sampai di daerah, bahkan sampai di kota kami Tuhan. Engkau menolong Tuhan para medis, Engkau menolong para dokter, dan Engkau menolong juga para perawat dan para pasien yang sedang mengalami sakit penyakit menular ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi bangsa kami, bagi dunia ini Tuhan. Untuk Engkau sendiri menolong, memberikan kekuatan, sehingga sampai waktunya Tuhan mengangkat kami. Ketika kami sudah tidak merasa diri kami tinggi hati, ketika kami boleh melihat betapa ketika kami tidak sombong, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kami sesuai dengan kitab Tawarikh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat daripada Allah. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Boleh menyertai memberkati kita. Mulai malam hari ini. Sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Mereka yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.